Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Nurul Dan aku Iman, ketemu lagi di acara Pesantren Ramadan Masjid Nurul Iman 1441 Hijriah. Jadi hari ini kita tidak menjalankan pesantren Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang memakai sistem online. Dan kalian harus di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Sekarang Kak Nurul mau bagi materinya nih, didengar dan disimak baik-baik ya, biar ilmunya kalian dapat. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'adahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para pemirsa, wabil khusus anak-anakku sekalian, peserta pesantren kilat online yang saya banggakan, alhamdulillah kita semua sudah memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan dilipat gandakan pahala, dan juga bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya, karena di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan bulan Ramadan karena ada salah satu perintah di bulan ini untuk kita melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Mungkin anak-anakku sekalian sudah paham ya apa itu puasa, ya, baik dari segi logo, terminologi, maupun juga dari berbagai sisi pengetahuan. Karena kita belajar mengetahui tentang terminologi puasa itu dari mulai kita kecil, dari mulai sejak dilatih oleh kedua orang tua kita tentang mengenal puasa, tentang mengenal apa itu saum, dari jam berapa sampai jam berapa, dari mulai latihan tidak makan dari jam berapa sampai jam berapa, sekuatnya kita. Saya yakin sudah pada tahu lah, sudah pada mengerti. Bahkan insya Allah kita juga pada hari ini juga semuanya mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, tentunya kita juga tidak boleh melewatkan ibadah-ibadah lainnya yang banyak akan pahala. Ya tentunya juga salah satu ibadah yang biasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan dan dilaksanakan malam harinya, yaitu ibadah sholat sunat tarawih. Di mana ibadah sholat sunat tarawih ini, ya kita semua mungkin ya ada yang sering ikut orang tuanya ke masjid beramai-ramai, ada yang ikut ke tempat-tempat
penyelenggaraan ibadah tarawih yang lain. Pokoknya tarawih itu merupakan ibadah yang paling mengesankan karena datangnya setahun sekali. Ya. Nah, setahun sekali dilaksanakan 1 bulan. Namun dari segi pemahaman dan juga segi tuntunan dalam melaksanakan sholat tarawih, dalam arti tuntunan secara lengkap tentang sholat tarawih, itu kita masih banyak sekali kekurangan. Dalam arti kekurangan pengetahuan tentang apa itu tarawih. Nah, melalui pengajian online ini, saya ingin menyampaikan tentang pengertian tarawih. Apa itu tarawih? Nah, ya. Ada yang ngomong tarawih. Nah, tarawih itu, ya, kalau orang Sunda tuh berasal dari 2 kata, ya, tara saware. Artinya, ya, sholat tarawih itu kebanyakan orang melaksanakannya nggak full, cuma setengah. Pertamanya doang, masjidnya penuh, ramai, ya kan? Begitu hari ke-10, ya, sudah mulai pindah tarawihnya. Ya, ada yang ke mall, ada yang ke toko baju, ada yang ke toko sepatu, udah macam-macam deh tarawihnya. Nah, karena tahun 2020 ini bertepatan dengan wabah corona, juga demikian. Ya, tarawih tahun sekarang ini memang berbeda dengan tarawih-tarawih tahun sebelumnya karena kita sedang berada di tengah-tengah pandemi wabah corona. Ya, karena itu ada pembatasan-pembatasan secara sosial, ada protokol-protokol kesehatan, ada prosedur ketetapan yang diberikan oleh penyelenggara ibadah khususnya di masjid. Ya. Tapi itu saya kira bukan merupakan bagian dari sebuah halangan atau rintangan bagi orang yang beribadah. Karena sholat tarawih itu tidak harus di masjid, bisa dilaksanakan di rumah, ya, bisa dilaksanakan, ya, setelah sholat isya kapan saja. Mau jam 10 malam silakan, mau jam 11 malam silakan, atau mau sebelum sahur juga silakan kalau mampu mah. Ya, gitu, silakan. Nah, maka dari itu saya ingin mencoba melalui pengajian online ini untuk anak-anakku sekalian yang ikut kegiatan kilat online, ya. Itu ada yang namanya ini tuntunan lengkap sholat tarawih. Pertama, yang harus kalian ikuti ada yang tahu adalah 1, pengertian tarawih secara etimologi. Nah, ya, pengertian tarawih secara etimologi. Lafaz tarawih itu adalah bentuk jamak. Ya, lafaz tarawih itu bentuk jamak atau plural. Jamak itu jamak banyak gitu ya, lebar. Karena tarawih itu kata tunggalnya berasal dari kalimat tarwihah, ya. Jadi mufradnya itu tarwihah, yang berarti istirahat. Nah, ya. Jadi ya, harus tahu nih, ya. Tarawih itu kata mufradnya diambil dari kata tarwihatun. Tarwihatun artinya apa? Tarwihat itu artinya istirahat. Sehingga menurut etimologi atau ahli bahasa, ya, perkataan kalimat tarwihah tadi, ya, menjadi jamaknya murawahah, ya, murawahah, yang berarti saling menyenangkan, ya. Murawah itu saling menyenangkan, diambil dari wajan mufa'ala, ya, mufa'ala, ya, atau mufa'ala ar-rahah, yang berarti merasa senang. Terminologi ini, ya, merupakan bentuk lawan kata dari kata at-ta'ab, ya, yang berarti capek. Jadi lawan katanya, ya, lawan katanya tarawah, ya, lawan katanya tarwihah itu at-ta'ab. Kalau tarwihah itu artinya istirahat, kalau at-ta'ab artinya letih, lesu, capek, ya.
Kayak orang habis bekerja seharian, aduh saya lagi gitu kan, lagi capek artinya. Ya, maka di sela-sela orang sedang mengalami kecapean, berpuasa dari pagi sampai sore tidak makan tidak minum, maka malamnya beristirahat dengan beribadah. Nah, ibadah itu namanya ibadah tarawih. Itu pengertian tarawih secara etimologi atau secara kata, secara kalimat. Ada lagi tarawih yang berarti secara terminologi. Terminologi itu secara apa? Secara pengertian yang menyeluruh. Tarawih adalah sholat sunnah yang khusus. Ya. Tarawih adalah sholat sunat yang khusus dilaksanakan pada malam-malam di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, tarawih itu adalah sholat sunnah yang bersifat khusus yang dilaksanakan pada malam-malam di bulan Ramadan. Dinamakan tarawih karena apa? Karena orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam bulan Ramadan itu dianjurkan beristirahat sejenak pada setiap 2 rakaat. Nah, jadi itu makanya disebut sholat sunat tarawih itu artinya sholat sunat tarawih yang jumlahnya banyak, tetapi dia bisa beristirahat di setiap 2 rakaat. Ya, ini harus tahu nih semuanya nih anak-anakku sekalian nih. Ya, makanya dalam pengajian ini kita juga diberi ilmu pengetahuan yang baru, karena kalian baru hanya bisa ikut-ikut doang tarawih itu, ya di masjid, ya, ikut bapaknya, ya ikut rame-rame, ikut ribut, gitu kan, ikut lari, itu ya ngerecokin gitu di masjid. Nah ini sekarang tahu bahwa tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikhususkan hanya ada pada malam-malam bulan Ramadan, di mana sholat tarawih ini disebut sholat istirahat manakala kita sudah memasuki rakaat yang kedua dalam tiap-tiap rakaat. Nah, ya, oleh karena itu, ya, mereka orang yang beristirahat setiap 2 rakaat ketika melaksanakan tarawih, maka dia sudah melaksanakan yang namanya qiyamu Ramadan. Makanya ada hadis yang mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang apa? Qama Ramadan, yang menghidupkan bulan Ramadan, ya, yang meramaikan bulan Ramadan dan sebagainya, maka penuh dengan keimanan muhasabah kepada Allah, maka orang itu akan diampuni dosa dan kesalahannya, bahkan dosa yang sudah terlewat. Subhanallah. Ya, ini hebat sekali. Ya, makanya orang yang sholat tarawih itu jangan setengah-setengah, harus full 1 bulan. Gitu. Bila perlu kalau hari ini nggak bisa sholat tarawih, ya ketinggalan karena di perjalanan, nyampe rumah langsung sholat tarawih sendirian di rumah, nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya sholat sunat tarawih. Nah itu apa namanya, sedikit tentang apa, tentang pengertian tarawih, ya, baik secara etimologi maupun terminologi. Nah selanjutnya, ini singkat aja karena waktu terbatas, ya, gak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang malah muyeng nanti, ngajinya udah mau puasa, ngajinya lama-lama, yang ada malah tidur, udah gitu ya video-video ya kita akhirnya orang yang nonton videonya bukan yang nonton, malah yang ceramah nonton orang tidur. Nah ini, ya. Oke, selanjutnya, sini singkat aja tentang pelaksanaan tuntunan lengkap sholat tarawih pada malam-malam bulan Ramadan. Lalu apa hukumnya sholat tarawih itu? Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa? Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang dianjurkan. Nah, sunnah yang dianjurkan bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki akil balik atau sudah memenuhi syarat.
Kemudian ada berapa rakaat tarawih itu, Pak? Nah, ini kan macam-macam nih orang nih ya. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 36 dan sebagainya. Baik, saya akan menyampaikan di sini ya. Kalau kita ya, karena kita ini adalah pahamnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita menggunakan sholat tarawih itu bilangannya sebanyak 20 rakaat. Ya, 2 salam sambil beristighfar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, santai, berdiri lagi, ya, seperti itu. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu sholat tarawih yang 20 rakaat ini ada keterangannya tidak? Ya ada, ya ada keterangannya. Kenapa? Karena jumlah maksimal melaksanakan tarawih itu sebanyak 36 rakaat. Ya, kalau di Madinah sampai hari ini masih 36 rakaat. Ya, kalau di Makkah masih 20 rakaat. Di kita 20 rakaat juga cepat. Ya, apalagi kalau imamnya wah ya. Kalau imamnya yang supir patas itu cepat banget. Ya. Ya kayak di kita mah tarawih 20 rakaat baru juga dapat 8 udah bubar anak-anak. Ya, padahal nggak tahu ilmunya itu. Harus tahu dulu ilmunya, ya. 20 rakaat sampai selesai, dilanjutkan sholat witir sebanyak 3 rakaat, ya, 2 kali salam, baru satu selesai perjalanan ibadah malam-malam di bulan Ramadan. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad, kemudian juga jumlah bilangan rakaatnya kalau kita menganut paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah maka harus 20 rakaat, bukan 8 rakaat. Jadi kalau 8 rakaat itu menurut para Ahlussunnah wal Jamaah bukan tarawih namanya, tapi qiyamul lail. Karena tarawih itu ada 2, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Kalau Ahlul Madinah itu 36 rakaat. Kalau kita yang di Indonesia dan sebagainya biasa melaksanakan tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Lalu kapan waktu sholat tarawih? Nah, ini aja, saya bikin catatan sengaja karena kita lagi ngajar ya, supaya tahu. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai setelah sholat isya. Dimulai setelah sholat isya sampai terbit fajar sebelum subuh. Ya, makanya saya bilang tadi kalau kita kemalaman di perjalanan, boleh silakan. Ya, silakan. Ya sebetulnya ada keterangan-keterangannya dalam kitab apa-apa, cuma saya nggak usah jelasin di sini. Takut saya juga bingung nanti, cuma kalau bertanya nanti saya jawab di rumah gampang. Nih, keterangan diambil dari ini gitu. Ini hanya kan globalnya saja. Yang penting tuntunan lengkap pelaksanaan ibadah tarawih di malam hari pada malam-malam bulan Rakaat. Di sini ada Syekh Yusuf bin Ibrahim Ar-Dabili. Beliau mengatakan wa tarawihu ishruna rakaatan bi asrin tasliman walau sholla arba'an bitaslimatin au qabla fardil isya'i batolat. Sholat tarawih itu dikerjakan 20 rakaat dengan 10 salam. Seandainya seseorang sholat 4 rakaat dengan 1 salam, atau ia sholat tarawih sebelum sholat fardu isya, maka batal sholat tarawihnya. Kalau ada 4 kali 4 rakaat salam itu batal sholat tarawihnya. Ini diambil dari apa? Diambil sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf bin Ibrahim Ar-Dabili, ya, Ar-Dabili. Kemudian tata cara yang afdol melaksanakan tarawih adalah dikerjakan setelah melakukan sholat fardu isya. Jadi jangan tarawih dulu, isya dulu, ya, isya dulu baru tarawih. Memang enggak sampai rumah malam, jam 10 malam, wah sholat tarawih dulu, nanti isyanya subuh aja, nggak sah. Kenapa? Karena fardunya sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat fardu isya. Ya, dalam arti fardu itu bukan wajibnya, tapi pelaksanaan tempatnya, gitu maksudnya. Ya. Nah kemudian ada lagi tentang apa? Ada lagi yang mesti sebenarnya hikmahnya, ya. Tadi itu apa? Waktunya sebagainya, ada hikmah sholat tarawih. Ini singkat saja.
Adapun hikmah sholat tarawih pada malam-malam bulan Ramadan, yaitu apa? Menguatkan dan merelaksasi apa itu? Ya, merelaksasi, ya, merelaksasi, menyantaikan, ya, membuat santai dan menyegarkan jiwa serta raga untuk melakukan ketaatan. Jadi relaksasi kita itu, ya, akan menjadi segar, akan menjadi senang, ya, akan menjadi apa itu kuat, ya, ketika kita melakukan ketaatan. Jadi jangan ada bahasa, aduh 20 rakaat capek pulang kerja, salah. Justru sholat tarawih itu apa? Meningkatkan kemampuan relaksasi kita, menguatkan ketaatan kita kepada Allah dalam ibadah Ramadan di malam hari. Jadi kalau ada alasan orang dia kecapean nggak mau tarawih, itu terbalik. Justru sebaliknya, dengan tarawih dia akan semakin kuat. Dengan tarawih, ya, dia akan semakin mengisi dan terisi tenaganya. Tenaga yang sudah dia keluarkan justru akan bertambah. Kenapa? Karena sholat tarawih itu hikmahnya adalah memperkuat ketahanan tubuh kita. Apalagi tadi siang kita baru melaksanakan ibadah puasa. Selain itu, juga untuk memudahkan pencernaan makanan setelah kita berbuka puasa. Ya kan? Apalagi kan anak zaman sekarang itu kalau buka puasa itu pasti minumnya es. Ya, minumnya es, pok, 5 gelas itu. Makannya malam. Begitu makannya apa dimakan semua. Nah, itu harus ada penyegaran, harus ada pencernaan supaya baik. Maka yang dianjurkan itu makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang sekira-kira tidak mengganggu pencernaan. Itu hikmahnya melaksanakan sholat tarawih. Ini tutorial lengkap, ya, supaya ini adik-adik kita juga tahu nih yang ikut kegiatan ini. Jumlah rakaat tarawih tadi udah, ya, 20 rakaat. Kemudian saya ada lagi yang terakhir, ini yang akan saya sampaikan dalam kesempatan pengajian online ini adalah tentang apa? Tentang ini tentang beberapa perawi, ya, atau yang meriwayatkan hadis-hadis tentang rakaat tarawih. Itu banyak, ya. Cuman saya nggak akan sampaikan karena kalian pusing juga nanti kepalanya. Tapi paling tidak, ya, yang meriwayatkan jumlah rakaat tarawih 20 rakaat itu hadisnya banyak, ya. Bukan keterangannya banyak, maksud saya keterangannya banyak. Termasuk salah satunya adalah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebut dengan apa? Yang disebut kaifiyah 20 rakaat. Nah, Syekh Utsman bin Muhammad Askar, jumlah rakaat salat tarawih. Ada bapak-bapak yang bertanya kepada anaknya. Kata bapaknya begini, berapakah rakaat sempurna salat tarawih itu? Anaknya menjawab 20 rakaat. Nah, namun bagi penduduk Madinah, mereka boleh mengerjakannya lebih dari 20 rakaat hingga mencapai 36 rakaat. Nah, cara mengerjakannya, tiap-tiap 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat harus diakhiri dengan salam. Kemudian ditutup dengan sholat witir. Lalu bapak itu bertanya lagi, bagaimana hukumnya jika sholat tarawih dilaksanakan kurang dari 20 rakaat? Ya. Maka anak tadi menjawab, tetap mendapat pahala. Apa? Tetap mendapat pahala, namun tidak seperti pahala tarawih 20 rakaat. Tetap dapat pahala, tapi tidak seperti pahala sholat tarawih 20 rakaat. Ada lagi pertanyaan, bolehkah sholat tarawih dikerjakan 4 dengan 1 kali salam? Jawabannya, hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena sesuai dengan dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih sebelumnya, bahwa tarawih itu dilaksanakan 2 rakaat salam,
2 rakaat salam, dan bila mana ada yang melaksanakan 4 rakaat 1 kali salam, maka itu bukan tarawih dan tidak sah. Nah, ini kira-kira ya bagian dari ringkasan tulisan saya tentang tuntunan lengkap sholat tarawih. Mudah-mudahan ini buat anak-anak kita nih jadi ilmu ya, jadi pengetahuan, kita tahu semua. Jadi jangan anggap remeh itu sama sholat tarawih itu, ya. Karena sholat tarawih itu maknanya luar biasa, hikmahnya besar luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Ya, mudah-mudahan saum kita saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, atas segala perhatian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wa maafi ila pamil tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Nah, sekarang Kak Iman punya soal nih. Tolong dikerjakan dan dijawab ya. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tarawih? Nomor 2. Mengapa sholat sunnah malam di bulan Ramadan dinamakan sholat tarawih? Nomor 3. Apa hukum sholat tarawih? Nomor 4. Mengapa sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya? Nomor 5. Apa hikmah sholat tarawih? Nah, adik-adik semua boleh mengisi jawabannya di kertas HVS atau di buku tulis ya. Dan jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelasnya. Nanti jawabannya dipoto dan dikirimkan ke panitia ya. Sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja ya guys.